Salam saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Eko Wahyu. Kenapa perkawinan sampai ke titik jenuh tidak ada perasaan lagi? Selamat mendengarkan. Lihat Bapak Ibu, mari kita lihat kenapa bisa terjadi bahwa cinta itu bisa mengalami sampai kepada kebosanan. Istilahnya adalah falling in love, itu jatuh cinta, tapi juga lama-lama bisa falling out of love. Bosen. Saya pun sama. Hidup sebagai imam bisa bosen. Apalagi kalau imam serumahnya itu tidak bisa milih. Bayangkan saya dengan Romo Tarno misalnya serumah, ya ampun. Mumpung gak ada dia. Dan dia adik kelas saya. Jadi di dalam hidup imamat kami pun mengalami saat di mana kami merasa tidak motivasi lagi. Disebut sebagai demotivasi. Maka jangan salah kalau ada imam-imam seringkali dalam pelayanannya misa seperti otomatis. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus. Bersamamu. Saudara-saudara, hari ini Natal, Yesus lahir jauh di Nazaret. Amin. Ada imam yang kehilangan motivasi, ada. Maka para imam itu diwajibkan tiap tahun rekoleksi, retret lagi. Retret itu supaya apa? Kembali motivasinya. Ingat setiap tahun itu imam harus mengucapkan janji imamat kembali. Kapan? Jumat salah, Kamis putih. Oh alah. Keuskupan Bogor ini bagaimana? Jumat suci. Seorang imam pun harus membaharui janji imamat mereka. Supaya apa? Muncul lagi api semangatnya. Sama saya kalau bertemu dengan pasangan suami istri, tolong munculkan kembali semangatnya. Maka kadang-kadang kalau udah ada rekoleksi keluarga, saya ngomong, setelah rekoleksi jalan-jalan berdua. Anak-anak kasur kunci di kamar. Biarin gitu ya. Si tole-tole ini diam di rumah gitu ya. Ingat Bapak-bapak di belakang jangan protes gitu ya. Jadi lihat sering kenapa perkawinan sampai titik jenuh, tidak ada perasaan lagi. Bahkan ada beberapa bapak-bapak yang ke gereja pegang istrinya. Nggak ada bedanya dengan pegang karung gitu ya. Ada seorang kakek 70 tahun, dia tanya pada saya, Romo saya normal nggak ya Romo? Apa? Kata saya itu. Saya tuh kalau nyenggol istri saya udah nggak ada setrumnya. Tapi kalau istri orang lain, kok langsung deg-degan ya Romo? Terus saya ngomong, Bapak normal banget gitu ya. Dia malah tanya saya, kalau Romo bagaimana? Terus saya tanya, mau jujur atau bohongan? Jujur Romo. Kalau saya menyentuh wanita, tidak nyetrup apapun.
tidak nyetrum saya. Anda lihat nanti turun mobil yang saya pakai. Ada moto di sana. No woman, no cry. Saya kalau menyentuh tubuh dan darah Kristus baru bergetar. Lihat umat Bogor ditipu aja mau, lihat tuh. Jadi sekarang kita bisa tahu bahwa kalau Anda mengalami hidup perkawinan itu tenggelam dalam kebosanan, tenang. Oke. Manusiawi. Jangan sedikit-sedikit kita anulasi. Kita ke catatan sipil. Kampret Anda ini gitu ya. Emang cuma Anda yang punya masalah gitu ya. Jadi tolong juga jangan sedikit-sedikit konsultasi. Tahan. Menyedihkan. Pasangan-pasangan yang remaja ini sekarang itu sedikit-sedikit mudah cerita pada mamanya. Coba ibu-ibu, ibu yang sudah 30 berapa tahun? 39 tahun pernikawinan ya. Ibu waktu terluka oleh bapak. Pasti pernah toh, walaupun kelihatannya bijaksana. Pernah toh melukai. Jangan bohong. Oh banyak. Oke, saya tidak, ini bukan kamar pengakuan dosa. Saya hanya mengatakan, apakah kalau terluka ibu cerita pada ibunda? Tidak. Itu bukan mentalitas ibu-ibu zaman, ibu tahun berapa sih? 40-an. Tahun 20? 54. Tahun 50-an, 60-an. Kelahiran 50, 60, 70 nggak akan cerita sedikit-sedikit pada orang tuanya. Karena apa? Karena kalau cerita ibunya akan ngomong apa? Rasakno dewe. Aku mbien wes ngomong gitu ya. Ya atau tidak? Menahan. Tapi sekarang yang baru-baru menikah ini kalau udah terluka cerita langsung pada siapa? Orang tuanya. Dan mamanya akan ngomong apa? Ini yang kadang-kadang mamanya juga mohon maaf. Oke, Anda akan berkata, Romo, mana ada seorang ibu tega mendengar anak perempuannya dianiaya, betul atau tidak? Terzolimi. Istilah religiusnya. Pasti kalau mendengarkan anak perempuannya cerita kayak gitu, mamanya langsung ngomong apa? Sudahlah, kalau nggak kuat ya udah jangan ditahan-tahan, nggak apa-apa. Hidup perkawinan itu kan cari bahagia. Ini lihat, yang menjadi setan pun bisa mamanya sendiri. Jadi bapak ibu yang terkasih, lihatlah sekarang apa yang bisa kita pelajari dari kisah yang tadinya asik bisa tidak menjadi asik. Kenapa muncul seperti itu? Sejak zaman Kejadian sudah ada yang asik menjadi tidak asik. Kejadian 3 bab 3 ayat 8 sampai 13. Bapak moderator bisa tolong dibacakan daripada moderator ngantuk-ngantuk di situ. Amplopnya sama. Bahkan moderator ini amplopnya 2, enak tenang. Mohon maaf Pak. Silakan. 2 dikirim ke seminari semua Romo. Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Di Taman Eden supaya menikmati apa? Rahmat Tuhan. Bagus kalau mendalami kitab itu. Tuhan berkata semua buah-buahan, pohon-pohonan boleh kau makan. Tetapi untuk yang satu ini jangan kau makan. Karena kalau kau makan nanti kau mati. Jadi Tuhan itu memberikan berkat dulu.
dan memberi larangan ini takut manusia mati. Keren Tuhan itu. Tapi setan membalas, kamu tidak akan mati. Pada saat kau makan, kau akan seperti Allah. Kau akan seperti Tuhan. Maka dimakanlah. Lalu hal-hal yang normal menjadi tidak normal. Lihat, kan mereka telanjang. Normal. Malu pada saat awal? Tidak. Tetapi setelah berdosa, malu. Lihat. Perkawinan awal, waktu malam pertama Anda terang atau gelap? Kalau saya tahu, Bapak Ibu saya tahu waktu malam pertama. Saya anak pertama. Ya, betul. Ketahuan dari hasilnya. Suster ketawa ya. Wow. Curiga saya. Jadi hal yang tadinya tidak mengganggu menjadi mengganggu. Inilah dosa. Jadi dosa itu dulu sih nggak apa-apa. Kenapa dosa itu muncul? Karena hal kecil, hal yang dulunya biasa aja, bisa saya tolerir. Setelah menikah sekian lama, saya jadi kecewa, saya marah, nggak suka. Nanti kita bisa lihat. Lalu yang menarik, setelah berdosa, apa yang terjadi? Allah ngomong kepada laki-laki, kamu makan ya? Apa jawaban laki-laki? Perempuan. Enggak ngomong, iya makan. Enggak, perempuan. Lalu perempuan, oh kamu makan. Apa perempuan? Ular. Si ular nggak bisa nyalahin lagi. Jadi memang apa? Lihat, hal yang asik menarik itu bisa menjadi tidak asik. Karena orang lebih mudah mencari kesalahan dalam diri orang lain. Saya selalu mengatakan, saya tidak bahagia karena pasangan saya. Saya tidak bahagia karena dia. Ini lihat. Maka kapanpun Anda tidak akan pernah bahagia. Karena yang tidak membahagiakan Anda siapa? Pasangan Anda, ya ampun. Ih. Tolong panitia. Ini sekali aja dan terakhir ya saya ngisinya ya. Saya udah kenceng-kenceng ngomong gitu ya. Nggak nangkep. Oh my God, thank you. Ini bekasnya pastor tadi. Sudah disterilisasi toh? Karena dia lama-lama bisa mencintai saya karena mic ini. Jadi perhatikan bahwa kita tidak akan pernah bahagia sampai kapanpun. Ingat Bapak Ibu, selama Anda selalu menyalahkan bahwa yang tidak membahagiakan saya adalah pasangan Anda. Sampai kapanpun, saya jamin. Anda bolak-balik konsultasi pada Romo Tarno, saya jamin dia akan gantung diri. Capek lah ngedengerin masalah Anda terus gitu ya. Maaf. Banyak orang Katolik minta mendapatkan mujizat dari Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tapi kita tidak mau menuruti apa maunya Tuhan. Terus gimana bisa diberkatin? Memang kalau saya seminar selalu ada roh-roh jahat yang keluar ya.
Kan saya pernah cerita juga tuh dalam sebuah seminar apapun. Ada seorang bapak sambil merokok ngomong pada saya, Romo tolong doakan saya ya, supaya saya sehat, punya jantung bersih, nggak kena paru-paru basah. Terus saya mengatakan, Pak, minta doa Bapak Uskup aja lah, kata saya itu. Ini levelnya udah uskup, kata saya doanya. Jadi perhatikan, kita selalu mohon Tuhan, mohon supaya saya punya keluarga yang indah, nyaman. Tapi saya tidak pernah mau melakukan sesuatu untuk membangun kenyamanan, kerumahan dalam diri saya. Maaf, Anda membohongi Tuhan. Anda gak perlu berdoa deh kayak gitu. Tuhan pun akhirnya kesel. Kan tidak pernah Tuhan meninggalkan doa orang benar toh. Dia belum menjadi orang benar. Nah saudara-saudara, pertama-tama harus dilihat bahwa liturgi pun mengajarkan kita untuk rendah hati. Bukan menyalahkan orang lain. Lihat di dalam ritus tobat. Apa yang dikatakan dalam ritus tobat? Saya berdosa, saya berdosa. Sekarang ditambahin lagi ya. Kan tadinya cuma dua toh. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya sekarang jadi 3, maksud saya. Lama-lama saya serangan jantung di sini. Ya. Jadi perhatikan, kadang-kadang ada suami istri juga, istrinya ikut misa. Lalu pada saat ritus tobat, dia tidak mengatakan saya berdosa. Dia berdosa, dia sungguh berdosa gitu ya. Jadi kalau demikian, perhatikan bahwa masalah akan menjadi besar. Nah,